Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Jangan lupa untuk berdoa sebelum memulai. Oke. Pembahasan kita di pertemuan sekarang itu masih melanjutkan bab kedua ya, mengenai struktur atom. Kita lanjutkan. Di sini ada pula karena tadi konfigurasi elektron ini seiring dengan banyaknya elektron maka akan semakin panjang. Maka di sini ada cara untuk meringkas dari konfigurasi elektron sendiri ya, dengan menggunakan unsur gas mulia. Unsur gas mulia atau dikenal dengan unsur golongan 8A. Nanti juga kalian ada pembelajarannya ya mereka ya untuk unsur-unsur ini nih. Ini ada 6 unsur, yaitu ada helium, neon, argon, krypton, xenon, sama radon. Nah, dengan menggunakan gas mulia ini berarti kalian harus hafal nomor atom dari masing-masing unsur dari gas mulia serta kelanjutan dari gas mulia masing-masing. Jadi kalau dari helium berikutnya berarti 2s2p. Kalau dari neon berikutnya 3s3p dan seterusnya ya. Coba dihafalin. Paling tidak kalian wajib itu adalah Ne, Ar sama Kr. Paling tidak. Tapi ini sebatas pilihan. Gas 100% ini berarti menjadi semacam harus misalkan gini, tadi konfigurasi yang sebelumnya sekaligus ini harus paham dua-duanya. Sebenarnya tanda petik ya, wajib enggak. Tapi ini untuk amannya. Jadi maksudnya ketika kalian memilih untuk membuat konfigurasi dengan pakai dari awal 1S ataupun dengan menggunakan penyingkatan itu nggak akan ada masalah, sama aja ya. Cuma nanti kalau misalkan memang untuk amannya, dua-duanya coba untuk dipahamin ya. Nah, contoh misalkan gini. Bapak punya unsur Si sama silikon sama mangan. Si itu 14, mangan itu 25. Diminta konfigurasinya. Misalkan kita menggunakan konfigurasi yang diringkas ya, disingkat dengan gas mulia. Terus unsur mana yang kita pilih dari ke-6 unsur ini? Pilihlah unsur gas mulia yang nomor atomnya itu paling dekat dengan unsur yang ditanyakan. Paling dekat dan lebih kecil ya. Jadi misalkan di sini silikon tuh 14. Cari gas mulia yang lebih dekat dan lebih kecil angkanya, nomor atomnya. Makanya tadi kan harus hafal ya. Maka yang dipilih adalah neon. Maka untuk silikon itu menggunakan neon. Nah, habis neon apa? Yaitu habis neon itu adalah 3S. 3S dan 3P. Kalau udah depannya udah hafal, ke belakang sih kayak tadi ya. Nah, terus paling berarti di sini adalah pokoknya habis gas mulia itu pasti adalah S. Cuman berapa S kan? 3SK, 2SK, 4S dan seterusnya. Ini kan jadi masalah ya. Coba untuk dihafalkan. Setelah S-nya dapat siapa atau yang mana, baru yang berikutnya sesuai dengan yang susunan yang tadi ya. Oke. Jadi habis neon itu adalah 3S, 3S2 dan 3P2. Kenapa kayak gini? Karena tadi bahwa neon itu 10. Berarti silikon yang di sini ada 14 elektronnya sudah 10 diwakili oleh neon. Maka sisanya tinggal 4. Berarti 3S-nya 2 ya kan? 3S-nya 2 dan 3P-nya 2 karena sisanya seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau untuk mangan Mn 25, kita pilih yang mana? Pilih yang lebih kecil dan paling dekat dengan Mn-nya yang 25, yaitu siapa? Yaitu argon kan? Maka kita pakai argon, karena argon ini 18, maka 25 kurang 18 kan 7. Tinggal 7 lagi nih. Nah, selepas argon itu apa? Katanya 4S ya. Habis 4S, karena 7 ya, maka di sini 2, sisanya baru ke 3D. 3D 5, supaya total dengan S jadi 7. Gitu ya. Coba bentar. Contoh ya, contoh yang lain. Misalkan Bapak punya 37 Rb. Nah, rubidium. Kita pakai yang mana nih? Disingkatnya dengan siapa? Yaitu yang dekat dengan Rb ini sini siapa nih? Gas mulianya yang dekat dengan angka 37 yaitu Kr dan lebih kecil ya. Jangan nggak boleh besar, lebih besar. Berarti kita menggunakan Kr.
Nah, berarti di sini KR, biar lebih terlihat, KR ini kan nomornya 36. Ya kan? Sedangkan RB ini ada 37 yang ditanyanya. Udah 36 diwakili oleh KR, berarti tinggal sisa 1. Habis KR itu adalah 5S, berarti 5S. Karena sisanya tinggal 1, berarti jangan dilanjutin. 5S1, udah selesai. Itu konfigurasinya. Kebayang kalau kalian misalkan mengkonfigurasikan RB di sini dari 1S, agak panjang, 1S, 2S, 2P, dan seterusnya. Ya. Makanya kegunaan dari penyingkatan ini adalah barusan untuk mempersingkat penulisan konfigurasi. Contoh lain, 17Cl, klorin nih, 17 dekatnya yang mana? Kalau ngomong masalah dekat, sebenarnya AR, ya kan, 18. Tapi nggak bisa menggunakan AR. Kenapa? Karena yang dekat itu maksudnya adalah yang lebih kecil juga. Jadi yang lebih kecil dari yang ditanyanya. Karena yang tanya Cl, maka cari gas mulia yang lebih kecil dan dekat siapa? Jadi bukan AR, tapi Ne. Maka kita menggunakan Ne itu. Ya kan? Sama Ne-nya katanya udah 10 kan nomor atomnya tuh. Ya, ini aslinya nggak usah ditulis ya. Ini Bapak tulis biar semacam pembiasaan kalian harus hafal. Habis Ne itu apa? 3S. Nah, kan dari 17 udah digantikan 10 oleh Ne, berarti sisa 7. Berarti 3S2. Nah, habis 3S apa? Karena masih kurang 5 lagi kan? Berarti habis 3S itu adalah 3Pi. Sisanya 5. Maksimal P 6. Berarti di sini bisa kita tuliskan 5. Ya, udah selesai. Seperti itu, ya. Oke, coba untuk dipahami. Kita lanjutkan. Berikutnya masih berkaitan tentang konfigurasi. Jadi emang ada berbagai bahasan konfigurasi ya, lumayan. Ada yang namanya kestabilan konfigurasi penuh dan setengah penuh dari orbital D. Sebenarnya kestabilan konfigurasi ini emang mencakup seluruh orbital ya. Yang namanya penuh, yang namanya setengah penuh itu berarti stabil. Nggak hanya D aja. Cuma di sini ada perkhususan di bagian konfigurasinya. Orbital D itu ada 5. Setiap orbital, setiap satu kotak ini nih maksimal berisi 2 elektron. Makanya jumlah elektron maksimal dari D itu ada 10. Karena kotaknya, orbitalnya ada 5, setiap kotak itu maksimal 2. Berarti 2 kali 5 kan? Sama dengan 10 ya. Nah, kita bagi. Dikatakan setengah penuh. Nah, ketika setiap kotaknya ini, setiap orbitalnya ini berisi 1 elektron yang dicitrakan dengan bentuk panah ini ya. Jadi panah di sini setiap kotaknya satu-satu kan tuh. Ini yang disebut dengan setengah penuh. Dan keadaan seperti ini bermakna stabil ya. Atau ketika misalkan setiap kotaknya itu berisi 2 elektron. Nah, 2 elektron seperti ini kan total jadi 10 ya. Maka ini pun adalah bersifat stabil. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ke konfigurasi elektron. Misalkan, kalian diminta untuk menentukan konfigurasi elektron dari Cu, nomor atomnya 29. Nah, awalnya ketika kita bikin konfigurasi elektron untuk Cu, awalnya kayak gini nih. Cu kan lebih dekat dengan argon ya, dengan Ar ya. Maka kita singkat dengan Ar. Tadi Ar itu nomor atomnya 18. Berarti dari 29 diwakili oleh Ar yang 18. Maka sisa tinggal ada 11, ya kan? Nah, habis Ar itu 4S. 4S sisa 11. S itu maksimal 2, ya berarti 2 aja. Maka habis 4S 3D. Sisa berarti sampai dengan 4S itu sisa menjadi ada 9 dan D maksimal 10. Maka sisanya ada 9. Tuh, jadi kayak gini. Ini kayak biasa kayak tadi ya, konfigurasi. Nah, ini kalau digambarkan untuk yang paling belakangnya, 4S nih, kalau S satu kotak ya, tuh makanya dia S itu maksimal 2. S ini ada 2 elektron, sedangkan D di sini 3D-nya itu ada 9 ya. Tuh, ada 9 elektron dari panah, 9 panah. Nah, ternyata pindahlah 1 elektron yang dari S, dipindahkan ke 3D. Jadi kenapa bisa muncul jadi seperti yang ada di kanan? Karena 1S ini dia pindah. Nah, pindah ke sini. Tuh ya. Jadilah seperti ini kan.
Jadi 4S-nya 1, 3D-nya jadi 10. Ketika seperti ini, berarti dia memenuhi yang tadi yang namanya konfigurasi stabil. Ya kan? Ya. Jadi kok bisa gitu kan? Pak, kok bisa seperti itu, ada yang pindah seperti ini. Ibaratnya gini. Ketika misalkan ada suatu keadaan di mana misalkan keadaan itu berubah dari yang awalnya kurang nyaman menjadi nyaman, maka perubahan itu akan relatif lebih gampang. Kurang nyaman menjadi nyaman, itu akan jadi gampang terwujud gitu ya. Akan gampang terjadi. Nah, nyaman di sini itu adalah stabil. Ya. Jadi bisa karena memang sedikit lagi untuk mencapai kestabilan. Nah, jadinya yang benar untuk konfigurasi elektronnya CU itu jadinya seperti ini nih. Jadinya yang benar adalah 29 CU, jadi AR 4S1 3D10 ya. Jadi bukan lagi yang 4S2 3D9, tapi yang ini. Yang betulnya ya. Oke, tuh. D-nya ya yang dilihat ya. Oke. Contoh lain, misalkan sekarang kita punya Chrome 24. Konfigurasinya kayak gini. Argon lagi kan, AR lagi. Argon itu 18 tadi, berarti sisa 6. Habis AR itu 4S, 2, sisa 4, baru 3D 4. Maka ini kalau kita gambarkan jadinya kayak gini. 4S-nya gini, dan 3D-nya gini. Ini aturan Hun nih tuh, 1, 1, 1, 1 kan, secara sendiri-sendiri dulu ya ngisinya. Jadi jangan 2, 2 di sini. Nah terus, berubahlah dia, satunya pindah ke sini kan. Tuh, jadilah seperti ini kan. Satu elektron dari S dipindahkan ke 3D yang kosong, sehingga semua D menjadi berisi elektron yang semuanya itu satu, yang semuanya itu tunggal. Nah, inilah yang disebut dengan keadaan yang setengah penuh orbital D-nya. Stabil nih, berarti iya. Nanti ketika ditanyakan dengan konfigurasi 24CR, berarti bukan ini jadinya. Jadilah seperti ini. Jadi AR 4S1 3D5. Ya. Ini yang benar aja, jadi 4 AR 4S1 3D5. Misalkan ada pertanyaan, Pak, ada lagi nggak yang selain ini? Kita coba yang lain. Misalkan ini, Bapak punya V, vanadium, nomor atom 23. Konfigurasi elektronnya seperti ini ya. Coba sambil dipahami lagi konfigurasi elektronnya kenapa seperti itu. Berarti di sini kalau digambarkan, 4S-nya itu ada 2 elektron, 3D-nya itu ada 3 elektron, berisi 3 elektron. Berarti kalau berubah dia jadi seperti ini. Kalau berubah ya. 4S-nya jadi hilang, nah D-nya sih udah jadi setengah penuh. Tapi ternyata ini nggak bisa. Nggak boleh. Jadi, konfigurasi untuk V, jadi konfigurasi untuk V tetap yang ini. Nah, tetap yang ini. Ya. 4S2 3D3. Jadi nggak boleh dijadikan seperti ini nih. Jadi bukan 23V, misalkan dibikin jadi AR 4S-nya nggak ada, biar terlihat aja nih 3D5. Nah ini salah, nggak bisa kalau ini ya. Jadi syaratnya ketika pindah ke D itu hanya ketika yang pindahnya itu cukup satu aja. Ketika yang pindahnya itu ada 2 atau lebih, itu nggak bisa, nggak boleh ya. Nah dari sini kesimpulannya bisa dibikin kayak gini nih. Berarti kapan saatnya elektron itu berpindah? Ketika dia punya pola seperti ini nih. Jadi ketika S-nya 2, D-nya 9, sama S-nya 2, D-nya 4. Ya. Jadi ketika S-nya 2, D-nya 9, ini jadi satu pindah ke D. S1, D10, kalau yang bawah menjadi S1, D-nya 5. Di luar dari pola konfigurasi seperti ini, maka dia nggak akan bisa. Termasuk yang tadi V. Dia kan S2, D3 ya kan? Tuh, ini kan nggak masuk dengan dua pola ini ya. Termasuk nanti ada lagi yang lain ya. Pokoknya hanya pola mereka berdua aja. Kalau angka depannya bervariasi nggak akan masalah ya. Tetap kalau memenuhi syarat ini ya. Oke. Seperti itu ya, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya ada lagi yang terakhir tentang konfigurasi, yaitu mengenai konfigurasi ion. Ion itu dibagi jadi dua macam ya, mungkin sudah di SMP atau MTS. Ada yang disebut dengan kation dan ada yang disebut dengan anion.
Kalau kation, dia itu adalah merupakan ion yang bermuatan positif. Dan yang bermuatan positif ini berarti zat ini atau ion ini melepaskan elektron. Sejumlah angka muatan positifnya ya. Jadi berkurang elektronnya. Jadi kalau positif, elektron berkurang. Nah, di sini ada catatan. Kalau misalkan kalian diminta untuk diminta menentukan konfigurasi suatu kation, suatu ion positif, maka yang utama itu adalah kalian bikin konfigurasi yang netralnya dulu, baru dikurangi elektronnya. Ini lebih utama. Kenapa? Karena kalau kita kurangi dulu baru dikonfigurasikan itu jadi salah. Takutnya jadi salah. Ada peluang jadi salah. Ya. Oke. Nah, contohnya gini. Kita diminta untuk menentukan konfigurasi dari ion Ni+2. Bikin yang netral dulu. Yang netralnya berarti disingkat ya di sini ya. Dengan AR, habis AR kan AR itu 18, berarti sisa 10 lagi. Habis AR itu 4S, 4S2 dan 3D 8 ya. Karena karena oleh argon udah diwakili 18 elektron. Nah, setelah kita tahu yang netralnya, baru kita bikin yang yang bermuatan positifnya. Tadi kalau positif itu berkurang elektronnya. Berapa? Sesuai dengan angka positifnya. Karena di sini angka positifnya adalah 2, berarti berkurang 2. Nah, catatannya gini. Kalau kalian lihat, kenapa dia kok kenapa kok ini jadi 4S0 ya kan? Karena ternyata ini dia berada di kulit paling luar, lebih luar. Ini kita lihat ya. Paling luar, terluar. Sehingga lebih mudah untuk melepaskan, karena makna positif itu kan kenapa elektron berkurang? Karena elektronnya dikeluarkan, dilepas. Nah, siapa yang paling mudah untuk dilepas? Yaitu yang dia terletak di kulit yang paling luar banget. Angka kulit ditunjukkan oleh angka depan dari orbital, maka di sini adalah yang 4S. 4S dibanding 3D, betul mereka tuh kulit terluar. Tapi di antara mereka berdua, siapakah yang benar-benar paling luar? Itu ditinjau dulu dari angka depannya. Siapa yang besar, berarti dia yang paling luar, gitu ya. Maka dia yang paling luar nih, karena angkanya lebih besar. Maka dia dulu yang dikeluarkan. Kalau masih ada kekurangan untuk yang dikeluarkan, baru kita ambil dari 3D, kalau masih ada. Kebetulan yang dikeluarkan itu 2, sedangkan S juga di sini ada 2, berarti habis tuh ya, 0 berarti. Atau misalkan, Pak, di sini kalau 3 gimana? Sedangkan S punyanya 2, berarti nanti satunya lagi itu ngambil dari 3D. Gitu ya. Nah, balik lagi. Berarti yang dilepas dari 4S dulu. Nah, ini nih 4S-nya 0, awalnya Bapak tulisin dulu biar terlihat, dan 3D-nya tetap ya. Nah, maka berarti realnya jadinya adalah AR 3D 8, karena 4S0 itu boleh jadi mau dituliskan boleh, nggak ditulis kayak yang di bawah juga boleh. Gitu ya. Contoh lain. Bapak punya di sini deh. 26 Fe3+ misalkan ya. Berarti 26 Fe-nya kalau dikonfigurasikan berarti kan AR lagi. Itu kan lagi-lagi AR ya yang sering ya. AR itu kan tadi 18, tuh masih ada sisa 8. Habis AR berarti adalah 4S2. Sisa 6 lagi kan berarti kan. Habis 4S berarti 3D6. Baru yang kalau misalkan di sini kita baru yang ke positifnya dikurangi berarti kan 26 Fe3+ itu jadinya adalah dikurangi 3. 3 dari mana? Dari sini dulu kan. Nah, dari sini dulu. Berarti AR biar terlihat nih 4S0 kan. Ya. Tapi kan di sini yang dilepas ada 3, sedangkan S punyanya 2. Berarti kekurangan yang dilepas baru kita ambil dari 3D-nya. Kekurangan yang dilepas kan tinggal 1 lagi, berarti ambil dari 3D. 3D 5 jadinya kan, karena kurang 1. Dapat deh. Tuh. Atau langsung AR 3D 5 boleh. Gitu ya. Oke, paham ya? Jadi jangan sampai untuk yang ion positif itu dikurangi dulu. Lalu kita bikin konfigurasi. Takutnya itu jadi salah. Ya, kecuali kalau nanti untuk yang bagian kedua yang anion. Kalau untuk kation itu dia bermuatan positif, maka anion sebaliknya bermuatan negatif.
Kalau yang bermuatan positif itu dia elektronnya berkurang karena melepaskan elektron, maka kalau untuk anion sebaliknya, dia itu maknanya itu adalah menangkap elektron. Jadi partikelnya itu menangkap elektron sehingga bermuatan negatif ya. Kalau menangkap berarti jumlah elektronnya bertambah. Kalau ini langsung aja tambah. Contoh, Bapak punya Cl-, 17 Cl-. Nah, 17 kan menggunakan Ne. Nah ya, berarti habis Ne itu kan 10. 17 bertambah elektron sesuai dengan angka negatifnya, berarti negatif 1 ya kalau nggak ditulis ya. Berarti ada 18. Sedangkan dengan neon tuh baru mewakili 10, berarti berikutnya adalah sisanya tinggal 8 ya. Dimana habis neon itu adalah 3S dan lalu kalau masih kurang juga lanjutin ke 3P gitu ya. Oke, semoga mudah untuk dipahami ya. Coba berulang untuk dilihat ya, disimak. Kita lanjutin dulu ke materi bilangan kuantum. Nah, jadi bilangan kuantum ini muncul untuk menyatakan posisi elektron adanya di mana sesuai dengan teori mekanika kuantum ya. Nah, bilangan kuantum ini nanti ada 4 macam. Kalian harus bisa menentukan keempat-empatnya karena biasanya pertanyaannya itu ya 4-4 ini sekaligus biasanya. Nah, apa aja? Yang pertama ada yang namanya bilangan kuantum utama, lambangnya N kecil. Jadi dia itu menunjukkan tingkat energi utama atau kulit atom yang ditempati oleh elektron. Dan yang namanya kulit atom itu ada sejauh ini ya, ada 7. Dilambangin dengan kulit K sesuai alfabet seterusnya ya, dimana mewakili bahwa K itu kulit pertama atau N sama dengan 1 dan seterusnya. Karena sejauh ini sampai pada kulit Q atau kulit ke-7, maka nilai N itu ya agak jauh dari 1 paling kecil maksimal 7. Jadi nggak bisa lebih, nggak bisa kurang, nggak bisa di antara itu. Di antara itu maksudnya misalnya 1,2, 3,5, itu nggak ada. Jadi bilangan bulat semua ya. Oke ya. Ini bilangan kuantum utama. Insya Allah gampang nanti kalau udah dicontoh soal. Yang kedua ada yang namanya bilangan kuantum azimut, dilambangin dengan L kecil. Kalau dia menunjukkan subkulit yang ditempati oleh elektron. Jadi kalau bilangan kuantum utama kulit, di dalamnya kulit ada subkulit. Nah ini azimut namanya, bilangan kuantum azimut yang menunjukkan itu ya. Nah selain menunjukkan subkulit, keberadaan subkulit atom yang ditempati oleh elektron, bilangan kuantum azimut juga menunjukkan atau menyatakan bentuk orbitalnya. Ya, berarti nanti kita bahas tentang bentuk orbital ya. Tapi kita bahas dulu nilai dari bilangan kuantum azimut, bahwa dia itu nilainya dimulai dari 0, 1, dan maksimal itu nilainya sama dengan N-1. Jadi nggak bisa lebih ya. Nggak bisa sama, apalagi lebih dari bilangan kuantum utama. Nah, di sini bentuk orbital sejauh ini yang dikenal baru ada 4. Ada S, P, D, F dilambanginnya ya. S itu dari sharp, P itu principal, bahasa Inggris. D itu diffuse, dan F itu fundamental. Dimana L-nya berurutan. Jadi S-nya itu untuk bilangan bentuk orbital S, nilai L-nya itu 0. Terus ngederet aja ya. Jadi hafalinnya gitu aja. Coba dihafalin, penting ya. Oke, nah yang tadi Bapak bilang, kita bahas dulu tentang bentuk orbital ya, karena berkaitan sama bilangan kuantum azimut. Di sini bentuk orbital kan barusan ada 4 ya. Apa aja coba? Yaitu S, P, D, sama F. Nah, sekarang bentuk orbital S. Nah, bentuk orbital S di sini, kalau kalian lihat, ini yang pertama yang bulat merah doang itu untuk subkulit 1S. Jadi kalau S yang di kulit pertama bentuknya kayak gini. Ini mirip kayak model atom yang Bapak gambarkan untuk mekanika kuantum di pertemuan pertama struktur atom ya. Sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu lah. Jadi gambarnya tuh kayak bulat tapi titik-titik gitu tuh. Ya. Kalau nanti di sininya selanjutnya di sini nih, ini ada 2S. Kalau 2S itu jadi ada simpulnya.
ada yang kayak lowong gitu, satu lingkaran kayak lowong putih kalau di sini digambari ya. Jadi kalau yang ada lowong 1 berarti itu 2S. Kalau yang lowongnya 2 tuh kayak gini nih, ini ada 2 kan, kayak ada 2 lapisan, itu adalah 3S dan seterusnya ya. Ini untuk S, jadi kayak bulat gitu ya, bentuk orbitalnya seperti itu. Nah, untuk P, nah udah lumayan agak-agak. Jadi di sini untuk orbital P ada 3 macam dan dia secara umum bentuknya itu kayak balon yang terpilin tengah-tengahnya. Jadi kalau kalian bayangin gini, kalian punya balon, terus tengah-tengahnya itu di apa yang namanya itu ya, pakai tali misalkan nih, pakai tali diikat gitu, nanti terbentuk kayak angka 8 kayak gitu ya. Nah, secara dimensi 3 dimensi ya, kalian bakal mengenal kan kayak di matematik mungkin ya, ada 3 sumbu nih, yaitu sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ya. Misalkan gini, Pak, kenapa sumbu X di sini, Y di sini, Z di sini, enggak sama seperti yang biasa kita kenal. Ini sebenarnya sih bebas-bebas aja, mau kalian puter-puter Z di sini misalkan, X di sini, Y di sini, boleh-boleh aja sih ya. Tapi nanti pastinya pengaruh ke bentuk molekulnya ya. Nih, ada 3 macam. Nah, untuk orbital P, bahasa simpelnya P di sini bisa kalian lihat dari itu balon terpilin ada di sumbu apa. Kalau balon terpilinnya ada di sumbu X, ya berarti dia adalah orbital PX. Kalau ada di sumbu Y, berarti dia adalah orbital PY. Dan kalau ada di sumbu Z, ya berarti orbital PZ. Ya, gampang ya. Jadi lihat aja balon terpilihnya atau lingkaran-lingkarannya itu ada di sumbu apa. Di orbital P itu menunjukkan jenis orbital P-nya. Ya. Oke ya. Kita lanjutin. Semakin lama nanti semakin banyak jenisnya ya. Sekarang orbital D atau diffuse. Tuh kan ada 5. Kalau di orbital P itu balon terpilihnya 1. Kalau di orbital D balon terpilihnya itu ada 2. Makanya di sini bentuknya jadi kayak bulatannya jadi ada 4 ya, karena kan 2 dibagi berarti totalnya jadi ada 4. Mungkin yang sedikit aneh itu nanti yang ini. Dan ini coba kalian hafalin, agak sedikit beda, gak sesimpel di orbital kayak di orbital P. Di orbital D ini, kalau balon-balon terpilihnya itu pas di sumbu X dan sumbu Y, berarti dia merupakan orbital dx kuadrat min y kuadrat. Coba dihafalin. Jadi kalau pas di sumbu dia ada kuadratnya. Kalau nggak di sumbu, maksudnya di antara sumbu, dia nggak ada kuadratnya. Nah, khusus untuk ini beda sendiri, khusus ya. Jadi bisa dibilang sebenarnya yang paling simpel dihafalin itu yang ini nih. Kalau dia itu ada di sumbu Z ya, ini kalau kalian lihat dari gambarnya, ini maksudnya apa? Ini sama ya, berarti yang disamain dengan yang kiri. Jadi ini sumbu Z yang tegak, sumbu Y yang sini, sumbu X yang sini ya, itu ya, samain dengan yang paling kiri ya, untuk melihat sumbunya. Nah, balik lagi. Karena balon terpilihnya ada di sumbu Z, maka dia Z-nya kuadrat. Tapi kenapa Z kuadrat aja? Tuh, simpelnya di sini kan tuh ada cincin yang melingkar ya. Nah, ini yang khasnya dari orbital DZ kuadrat. Jadi justru lebih gampang menghafalkan ini ya dibanding yang lain. Oke, sekarang ini. Kalau kita lihat di 2 orbital pertama bahwa balon terpilihnya itu pas di sumbu. Nah, berbeda halnya dengan 3 berikutnya. Jadi balon terpilih itu justru ada di antara sumbu, bukan pas di sumbu ya. Walaupun mungkin agak sedikit lumayan menganalisanya, melihatnya, apalagi kalau Bapak yang gambar sendiri ya, bisa jadi punya untuk. Ini emang bergambarnya bagusnya kan 3 dimensi ya. Coba aja kalian kira-kira ini lihat di antara 3 gambar ini,
Kira-kira balon terpilihnya itu ada di sumbu apa? Ternyata kalau yang ini berarti dia ada di antara sumbu Y sama Z. Nah, jadi kalau dilihat balon terpilih ini kan, nih misalnya nih yang terlihat aja. Ini terletak di mana? Ternyata dia terletak di antara sumbu Z sama sumbu yang ini nih kan. Sumbu ini kan apa? Sumbu Y, makanya dia adalah DYZ ya. Jadi lihatnya salah satu aja mewakili yang lain. Contoh lagi yang ini, ternyata dia ada di antara apa? Di antara sumbu ini sama ini kan? Ya. Sumbu ini adalah Z, yang ini adalah X, makanya dia adalah orbital DXZ. Dan kalau yang ini lebih kelihatannya dari sini nih. Dia ada di antara sumbu ini dan sumbu ini ya. Sumbu Y dan sumbu X, makanya dia adalah DXY. Oke, coba diputar-putar ulang penjelasan dari Bapak. Dilihat-lihat. Insya Allah gampang, terutama yang ini ya, gampang ya. Oke, ini untuk orbital D. Yang terakhir, berarti makin banyak lagi nih. Orbital F, coba kalian lihat. Wow, banyak banget. Jadi, kalau orbital S itu cuman bulat aja, satu. Orbital P ada balon terpilih, hasilnya jadi 2. Kalau orbital D ada 2 balon terpilih, hasilnya jadi 4. Maka kalau F ada 3 balon terpilih, ibaratnya ya, hasilnya jadi ada berapa? Ada 7, kok 7, ada 6 ya. Tapi itu cuman peristilahan ya. Peristilahan Bapak aja. Nah, ini cuman sebatas tahu aja, berarti di sini nanti bentuk orbital ada 7 ya. Biasanya kalau di LKS di buku-buku itu nggak sampai sejauh ini ya. Jadi cukup tahu aja ya. Jadi ternyata bentuk orbital F ada 7. Nah, macam-macam kayak gini. Jadi lumayan. Gambarnya bagus-bagus sih ya. Ya, oke. Setelah diselingi sama bentuk orbital, kita lanjutkan kembali ke bilangan kuantum ya. Setelah tadi kan ada bilangan kuantum utama, terus bilangan kuantum azimut. Nah, sekarang adalah bilangan kuantum magnetik atau lambangnya M. Jadi bilangan kuantum magnetik ini menunjukkan orbital atom yang ditempati oleh elektron, dan nilai M-nya bergantung pada kuantum azimut, karena M itu nilainya, peluangnya ada di antara min L sampai dengan plus L. Jadi kalau misalkan kita punya suhu di 3D, yang berarti nilai kuantum azimutnya atau L-nya sama dengan 2, maka nilai bilangan kuantum magnetiknya adalah dari min 2 sampai dengan plus 2. Min 2 sampai plus 2 ada angka apa aja? Di antara mereka kan ada min 1, ada 0, dan ada plus 1. Jadi ada 5 peluang. Nah, mungkin nanti selanjutnya persis yang mana kita lihat dari contoh soal ya. Tapi sebelum itu yang terakhir itu adalah bilangan kuantum spin. Jadi bilangan kuantum spin itu menunjukkan arah rotasi elektron pada sumbu orbital. Di sini ada 2 ya. Yang pertama, kalau rotasinya searah jarum jam, berarti nilai S-nya itu sama dengan positif setengah. Ini nanti itu bukan berarti gambarnya bakal seperti ini. Jadi nanti gambarnya itu dalam bentuk kotak berisi panah, di mana panah ini menggambarkan elektron. Kalau arah panahnya itu ke atas, berarti maknanya rotasinya itu atau searah jarum jam, berarti nilai S-nya sama dengan positif setengah. Kalau angka setengahnya dari sananya ya. Nah, kalau rotasinya itu berlawanan arah jarum jam, berarti nilai S-nya sama dengan min setengah. Nah, nanti penampakan panahnya itu biasanya gini, walaupun sebenarnya bukan berarti wajib gini. Karena yang dilihat itu elektron yang paling terakhir, berarti yang ini yang dilihat. Kalau yang paling terakhirnya itu arahnya ke bawah, berarti dia itu rotasinya berlawanan arah jarum jam. Maka nilai S-nya sama dengan min setengah.
Cuman umumnya elektron yang arahnya ke bawah itu terjadi kalau udah ada yang ke atas dulu gitu ya. Tapi nggak mutlak, cuman umumnya aja. Ini kesepakatan ilmuwan aja. Oke, gampang ya, sip ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soalnya nih untuk lebih memahami lah. Coba kita ini ya, misalnya gampang. Contoh soalnya kayak gini. Kalian diminta untuk menentukan harga keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhir pada 3p4. Nih, 3p4. Misalnya gampang. Coba lihat, coba perhatikan, fokus. Jadi, angka depan itu menunjukkan kulit ya. Sedangkan huruf sampingnya ini menunjukkan bentuk orbital. Jadi ketika kulit sama bentuk orbital digabung disebutlah yang namanya subkulit. Jadi kalau 3-nya kulit, P-nya bentuk orbital, berarti kalau 3P namanya subkulit ya. Dan angka pangkatnya kanan atas ini adalah menunjukkan jumlah elektron. Nah, terus gimana dalam menentukan nilai-nilai bilangan kuantum? Oke, kita lihat nih, gampang kok. Nilai bilangan kuantum utama atau n, katanya kan tadi sama dengan nilai kulit kan, berarti sama dengan 3 kan, sesuai dengan ada yang di sini ya, yang ini tadi ya. Terus untuk bilangan kuantum azimut L sesuai dengan bentuk orbitalnya. Karena bentuk orbitalnya adalah P, berarti dia adalah nilainya sama dengan 1. Kalau ini hafalan ya. Bentuk orbital S itu sama dengan 0, P itu 1, D itu 2, dan F itu 3 ya. Ada tadi di tabel tuh, dikasih tabel sama Bapak ya. Hafalin lagi kalau belum hafal. Nah, ini nih, coba lihat. Penting banget nih. Nilai bilangan kuantum M itu ada di rentang min L sampai dengan plus L. Karena L-nya tadi 1, berarti dari min 1 sampai plus 1. Dari min 1 sampai dengan plus 1 kan cuma tinggal 0 ya di antara mereka berdua. Makanya jadi ada min 1, 0 sama positif 1 sebagai peluang nilai M-nya. Jadi pilihannya di antara 3 ini kalau di kasus soal ini untuk nilai M. Terus kalau kalian lihat di sini banyaknya pilihan angka, nantinya dia itu menjadi banyaknya kotak, istilahnya banyaknya orbital nih. Kotaknya ada 3 karena angkanya ada 3, yaitu min 1, 0, dan positif 1. Nah, kotak ini nantinya, atau namanya orbital sebenarnya ya, yang akan diisi oleh elektron. Kalau di sini kan 4 ya. Jadi nanti 4 elektron itu mengisi orbital-orbital di sini. Dan elektron seperti yang udah Bapak bilang sebelumnya, dia itu digambarkan dalam bentuk panah kalau di sini. Terus setiap satu kotak maksimal berisi 2 elektron aja atau 2 panah ya, gak boleh lebih. Nah, terus elektron yang masuk juga nggak boleh langsung 2 gitu kan, 2 dan seterusnya, bukan, tapi harus berderet dulu, dan pengisian elektronnya itu harus ke atas dulu. Coba kalian perhatikan, ini kan 4 jumlahnya ya, nih berarti elektron yang 4 itu 1 kan tuh ke kanan dulu kan, baru ke kiri ya. Balik lagi. Jadi ngisinya itu di sini dulu, arahnya ke atas. Terus yang keduanya jangan di sini lagi, tapi ke sini dulu dan juga arahnya ke atas. Kalau misalkan masih tadi kan di sini ada 4, sampai sini kan baru 2 nih. Lanjutin 3. Nah, baru ketika masih ada sisa balik lagi ke sini ke kiri, terus arahnya berlawanan ya. Tuh 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Jadi bukan 1, 2, 3, 4, bukan itu ya. Jadi atas, 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 baru bawah ya. Kalau dia misalkan ada 5, ya berarti di sini nih ke bawah ya. Nah, ketika kita tahu bahwa gambar orbitalnya seperti ini, kotaknya seperti ini yang diisi oleh elektron. Nah, dari sini kalian bisa tentukan nilai M-nya. Gimana cara menentukan nilai M-nya yang katanya peluangnya di sini? Yaitu dengan tadi melihat
elektron terakhir itu ada di mana. Jadi kan ngisinya 1, 2, 3, 4 ya. Nah, berarti ini sebagai elektron terakhir. Elektron terakhir ini ada di mana? Ternyata dia ada di sini kan? Di kotak ini ya, yang labelnya ini ya. Tuh. Berarti nilai M-nya sama dengan -1. Gampang ya? Oke. Misalkan ada pertanyaan gini, Pak, kenapa kok ini urutannya -1, 0, +1? Ya, ini mah kayak sesuai garis bilangan aja. Ya, jadi bukan 0 -1, 1 misalkan, atau +1 -1, 0 ya. Urutannya sesuai garis bilangan aja biar nggak bingung ya. Oke, itu. Nah, terus gimana yang terakhir? Nah, bilangan kuantum spin ya, kalian lihat ternyata yang ini tadi kan yang dilihat lagi-lagi elektron terakhir yang ini nih, arahnya ke bawah ya. Nih, Bapak cuma ngambil yang bagian ke bawahnya aja dari yang ini nih. Karena arahnya ke bawah, maka dia berlawanan arah jarum jam. Rotasinya itu, makanya nilai S-nya sama dengan -1/2. Oke, gampang ya? Jadi nilai N-nya berapa, nilai L-nya berapa, M-nya yang mungkin yang agak sedikit rumit itu di M, dan nilai S-nya berapa. Oke. Jadi ada hubungan antara konfigurasi elektron dengan bilangan kuantum. Hubungannya di mana? Contoh gini. Kalian kalau di bahasan sebelumnya, di bilangan kuantum, di pertemuan sebelumnya, kalian itu disajikan menentukan bilangan kuantum itu dari suatu subkulit yang memiliki elektron. Kalau di sini dari suatu unsur. Nah, contohnya gini. Tentukan nilai keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhir pada unsur 23V. Nah, ini caranya gimana? Caranya adalah kalian buat dulu konfigurasi elektronnya. Ya. Buat dulu konfigurasi elektron. Nah, ini malah bisa sampai jauh lagi nanti hubungannya. Nggak hanya antara konfigurasi elektron dengan bilangan kuantum. Bisa juga dihubungkan dengan nanti letak unsur dalam sistem periodik unsur. Jadi, nanti bisa kemana-mana ya. Tapi nanti itu ya. Oke, balik lagi. Jadi, yang pertama kalian lakukan adalah mencari konfigurasi elektron dari unsur tersebut. Maka V ini kalau dikonfigurasikan kan jadinya seperti ini ya. 23V jadi AR disingkat 4S2 dan 3D3. Nah, memang setelah dibikin konfigurasinya itu diapain? Nah, kan disebutkan di situ pertanyaannya, mencari keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhir. Elektron terakhir itu adanya di sini kan, diisi di subtingkat energi yang paling belakangan kan, berarti 3D3. Maka yang diambil itu adalah yang paling akhir itu. Maka yang kita ambil adalah 3D3-nya. Habis dari sini mirip sama dengan yang pertemuan sebelumnya. Oh, berarti 3D3 yang kita tahu bahwa angka depan itu adalah kulit. Terus huruf itu adalah bentuk orbital dan yang pangkat itu adalah jumlah elektronnya. Yang berarti bilangan kuantum yang pertama, yang utama, yaitu yang N itu kan sama dengan nilai kulitnya. Kulitnya tadi adalah 3, berarti kulit ketiga. Terus nilai L-nya, ini menunjukkan bentuk orbital. Bentuk orbitalnya itu adalah D, yang kita tahu bahwa bentuk orbital D bernilai sama dengan 2, ya, gitu ya. Terus berikutnya, nilai dari M-nya. M ini dia rentang antara negatif L sampai dengan positif L. Karena L-nya itu adalah 2, berarti dari -2 sampai dengan +2, bilangan bulat ya. Berarti -2, -1, 0, +1, dan +3. Sehingga kita punya 5 kotak. Jadi sejarahnya kenapa D itu kotaknya ada 5, sebenarnya dari sini ya. Karena nilai L-nya dan nilai M-nya. Nah, berarti ada 5 kotak dengan label -2 sampai dengan +2 berurutan. Nah, terus isikan elektronnya ke sini yang sebanyak 3 tadi. Dan sesuai dengan kaidah Hun kan ya, satu-satu dulu kan, 1, 2, 3, berhentinya di orbital 0 kan, di sini ya berhenti atau elektron terakhirnya ini ya, karena berhenti di orbital 0 maka nilai M-nya itu sama dengan 0 ya, dan nilai S-nya karena dia itu elektron arahnya ke atas, nah, ingat-ingat lagi ya, karena elektronnya arahnya ke atas maka nilai S-nya sama dengan positif. Itu positif setengah.